Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Api di kelas matematika kalian kelas 11 ya. Oke, kali ini yang akan Ibu bahas di video pembelajaran adalah tentang notasi sigma yang mana materinya telah kalian dapatkan di minggu lalu dan telah dibahas di forum diskusi. Jadi di sini Ibu akan memperjelas mungkin dari pertanyaan-pertanyaan beberapa siswa yang masih belum jelas dan menjelaskan poin-poin penting di materi ini. Oke, langsung saja ke materinya ya. Kita akan lihat modul yang ada di minggu lalu. Nah, semuanya sudah dapatkan kan? Nah, kenapa sih perlu mempelajari notasi sigma terlebih dahulu sebelum masuk ke induksi matematika? Jadi di beberapa buku mungkin tidak dibahas nih di notasi sigmanya, langsung skip ke induksi matematika, langsung ke pembuktian. Tapi ini notasi sigma itu penting dibahas karena beberapa soal dalam induksi matematika itu menggunakan lambang atau notasi sigma. Jadi biar kalian nggak bingung di kedepannya, di awal telah dipelajari dahulu tentang notasi sigmanya. Oke, seperti apa jenis contoh soal induksi matematika itu sih Bu? Misalkan seperti ini nih. Ada soal ya, ikan. Karena induksi matematika itu tentang pembuktian suatu barisan, ketaksamaan, atau keterbagian, jadi jenis soalnya itu membuktikan. Buktikan misalkan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai seterusnya. Dengan rumusnya 2n minus 1 itu sama dengan n kuadrat. Nah, ini kalian suruh bukti ini. Kalau ini kan bilangannya terpecah-pecah ya, tapi ada soal yang menuliskan seperti ini. Nah, buktikan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, 2N minus 1 sama dengan N kuadrat. Jadi ada yang menuliskannya versi 1 yang atas, nih versi 1. Ada yang menuliskannya versi 2. Supaya kalian paham, nanti kalau tidak kaget ketika menemukan soal yang versi 2, maka kita pelajari dahulu apa itu notasi sigma. Bentuknya seperti ini ya. Oke, kita kembali ke modul. Nah, ini notasi sigma itu seperti ini. Lambangnya, jangan lupa cara penulisannya juga harus benar ya. Jadi, dia dituliskan dengan bentuk seperti ini. Nah, dibacanya itu sigma atau jumlah dari kalau bahasa Indonesianya. Jadi, kalau ada bentuk yang seperti ini nih, kamu bacanya sigma dari n sama dengan 1 sampai dengan 10 dengan rumus 2n minus 1. Sigma. Jadi, sigma itu digunakan untuk menyatakan penjumlahan berurutan dari suatu bilangan yang sudah berpola. Nah, polanya itu terlihat pada rumus yang dituliskan. Nah, kita lihat ya. Kalau yang di sini, kan rumusnya ini nih, adanya di 2n minus 1. Kalau ini rumusnya 2n kuadrat. Jadi kelihatan polanya di situ. Nah, ini ada suatu bilangan 5 ditambah 12 ditambah 19 ditambah titik-titik sampai 68, sorry, itu dilambangkan notasi sigmanya seperti apa? Nah, kalian suruh cari tuh. Berarti gimana nih pelambangan notasi sigmanya? Biasanya masih banyak yang bingung dalam menentukan yang tadinya bilangan penjumlahan kalian rubah ke notasi sigma. Jadi sebenarnya kalian intinya harus menemukan polanya dulu. Nah, ini 5, 12, 19, kira-kira polanya seperti apa? 5 ke 12 ditambah 7, benar. 12 ke 19 ditambah 7 lagi kan? Nah, kalau kalian sudah menemukan pola yang sama, artinya selisihnya sama kan? Nah, ini pernah dibahas di SMP ya, tentang pola bilangan, ada bilangan aritmetika dan geometri kan? Nah, berarti ini bisa pakai rumus aritmetika, karena dia selisihnya sama. Masih ingat rumusnya? Bahwa UN, kalau di dalam aritmetika itu sama dengan A plus N min 1, sorry di bawah ya,
Rumusnya kita di sini deh. Rumus aritmatika. Bilangan barisan. UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan B. Di mana A itu merupakan suku awal, B itu merupakan beda. Jadi kalau dilihat dari bilangan yang tadi, ini, berarti suku awalnya berapa? 5 kan? Sini suku awal, suku yang paling pertama 5 kan? Nah ini kan 5. Ya 5-nya malah hilang. Suku awalnya 5. Nah, berarti kalian tuliskan nih di sini 5. 5 ditambah N-nya berapa? N-nya tetap aja, karena N ini kan merupakan rumus yang ada di dalam rumusnya. Bedanya tadi 7. Selisihnya. 5 ditambah 7 kali N. 7N. 7 kali min 1, minus 7. Maka 7N, 5 dikurang 7 minus 2. Ini adalah UN. Rumusnya. Jadi kalau dari yang tadi itu kamu sudah menemukan tuh rumusnya. Tadi kan 5 ditambah 12 gitu ya, ditambah 19 sampai dengan ujungnya itu 68, itu hasil akhirnya, hasil sigmanya kalau dituliskan sigma, rumusnya sudah tahu nih, 7N minus 2. Nah, sekarang bagaimana menentukan batas atas dan batas bawah? Batas bawah itu yang ada di bawah ya, nih angka yang ada di bawah. Jadi karena variabel yang dipakai di sini adalah n, nih kalian bisa lihat variabelnya kan n. Nah, maka yang kalian tuliskan di sini juga n. N sama dengan, nah 5 ini, 5 yang ini, kalian dapat dari mana sih ketika n-nya dimasukkan berapa? Nah, itu untuk batas bawahnya. Ketika n-nya dimasukkan 1, nih 7 kali 1, 7 kali 1 kurang 2 berapa? 5 kan? Artinya N-nya dimulai dengan 1, yang menghasilkan 5 tadi. N-nya 1. Nah, ujungnya, batas atasnya, kita lihat dari ujungnya adalah 68. Berarti berapa sih? Berhenti di N sama dengan berapa biar hasilnya 68? Kalian hitung lagi nih, coba. 68 ya, berarti 7N minus 2 sama dengan 68. Berarti 7N itu sama dengan 68 ditambah 2. 7N sama dengan 68 tambah 2, 70. Maka N-nya adalah 10. Jadi kalian tahu batas atasnya adalah 10. Kalau nggak percaya dengan hasilnya, maka kalian boleh menguraikan bentuk notasi sigmanya ke dalam bentuk barisan yang tadi kayak gini. Coba masukin N-nya 1, 2, 3, sampai berhenti di 10. Itu ya. Itu cara mengubah dari barisan ke notasi sigma. Kayak tadi sudah dibahas sebelumnya, bentuk umumnya seperti ini. Jadi ada K sama dengan 1 sampai dengan N, A minus A, A1, A2, A3, terus penjabaran bilangannya ya, sampai dengan N tadi. Ini contoh penulisan sigma. Ada sigma dari P sama dengan 1 sampai dengan 5. Jadi batas bawahnya berapa? Oke, 1 ya. Batas atasnya adalah 5. 2P kuadrat ditambah 3 itu adalah, ya benar, itu adalah rumusnya. Maka kalau kita masukkan nih, kalian masukkan nilai P sama dengan 1 sampai dengan 5. Jadi kalian masukin. Contoh ya, tadi rumus soalnya kan 2P kuadrat plus 3. Jadi kalian masukkan nih, P-nya diganti 1. P-nya diganti 1. Habis itu P-nya diganti 2, P-nya diganti 3, diganti 4, sampai diganti dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, harus hati-hati ketika mengalihkan. Di sini kan ada perkalian dan penjumlahan. Jangan sampai kalian menjumlah dulu baru mengalihkan. Jadi kalian kalikan dulu dan pastikan kalian sudah mengkuadratkan angka tersebut. Jadi contohnya yang ini ya, misalkan yang 4 nih. Ketika dimasukkan P-nya sama dengan 4. 2 dikali 4 kuadrat. 4 kuadrat kan 16. 16 kali 2, 32. 32 baru ditambah dengan
3, jadinya 35. Oke, paham ya, gampang kerjaannya. Oke, kalau sudah paham, oke, bisa kita lewat. Nah, ini yang ada banyak yang menanyakan sifat-sifat notasi sigma seperti pertanyaan dari siapa ya? Kalau nggak salah di IPA 3 ya? IPA 3 apa IPA 2? IPA 2. Dari siapa nih? Nabila. Nabila Syeisha. Katanya kurang paham di eh, sifat-sifat notasi sigma. Sebenarnya notasi sigma itu eh, sifat dari notasi sigma itu untuk memudahkan kalian dalam merubah ke bentuk lainnya. Nah, di beberapa kasus memang sangat memudahkan kalian untuk menghitung hasil dari notasi sigma tersebut. Tapi nggak memungkinkan, misalkan, bu kok kayaknya tambah ribet ya ngitungnya kalau misalkan saya jabarin menjadi bentuk yang keenam misalkan. Ya itu it's okay kalau kalian mau tetap bentuknya yang awal untuk kalian kerjain, ya nggak apa-apa. Kecuali ada perintah untuk mengubah ke bentuk seperti sifat keenam, kelima, kedua, dan seterusnya. Ya, sekarang kita lihat sifat-sifatnya. Untuk sifat yang pertama, sigma K sama dengan 1 sampai dengan N, dan C. Ada C itu. C itu konstanta ya. Jadi di dalam sifat yang pertama itu nggak ada tuh yang namanya variabel yang nggak muncul. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan seperti ini. Ada sigma, misalkan kita pakai variabelnya apa? N, nggak apa-apa lah. N sama dengan 1 sampai 7, sini 5. Ini bentuk sifat yang pertama ya. Berapa itu hasilnya? Berdasarkan sifat yang pertama, maka kalau bentuk seperti ini tinggal kalian kalikan C-nya. C-nya ini kan C. Sorry, ini N-nya. N yang atas ya. Ini N dalam bentuk umum tadi ya, bukan N yang ini. Bukan N yang bawah ini, bukan. 7 dikalikan dengan 5. Berarti 35. Pengaplikasiannya cukup seperti itu. Nah, untuk sifat yang kedua, kita lihat sifat yang kedua, ada C konstanta sebelum rumus, sebelum akar. Nah, C-nya itu menurut sifat dia bisa dipindah. Nih, C-nya yang tadinya di sini, di depan rumus, jadi kedepankan. Lihat itu ya. Maka kita bisa. Jadi kan seperti ini. Ini yang kedua. Misalkan ada sigma K sama dengan 1 sampai dengan 4. Rumusnya adalah 3. Ada seperti ini. Nah, kalau seperti ini maka si C-nya itu yang mana? C-nya itu 3 kan bilangan. Nah, ini C ini. Tiganya itu kalian pindahkan nanti berdasarkan sifat yang kedua, sigma K sama dengan 1 sampai dengan 4, tiganya pindah jadi di depan. Jadinya 2K plus 1. Gitu. Nanti kalau di dalam penjabarannya, pengerjaannya hasil dari sebelah kiri, sebelah kiri ini harus sama dengan yang sebelah kanan. Oke ya, contohnya gimana Bu? Oke, kita lihat. Yang ini ya, yang ini dulu deh. Kita aplikasikan. Jadi 3 dikali berapa nih? Mulai dari K-nya 1 sampai dengan 4. Kamu masukin nih. Mulai dari K-nya 1 kan? Misalkan ketika K-nya 1 itu 2 kali 1 tambah 1. Terus 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 4 tambah 1. Berhenti di 4 karena batas atasnya 4. Jadi berhentinya cukup di 4. Ini hasilnya 3, ini hasilnya 5. Sorry. Ini hasilnya 5, ini hasilnya 7, ini hasilnya 9. Maka kalian tulis di sini 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Tambah 9. Jadi 3, 8 tambah 7, 15. 15 tambah 9, 24 ya. Maka hasil akhirnya 3 dikalikan dengan 24, atau hasilnya 72. Itu dengan cara sifat yang kedua. Nah, kalau kalian mau penerapannya Bu, saya mau masukin langsung aja Bu yang ini.
Yang ini, mau masukin langsung aja nih Bu yang ini. Boleh. Nah, coba kalian cek apakah hasilnya sama-sama dengan contoh yang ini, 72. Nah, boleh tuh kalian coret-coret ya. Ibu sudah mengarahkan. Oke, kita lihat sifat yang ketiga. Nah, di situ ada rumus A, K, dan BK. Nah, kalau menurut sifat yang ketiga itu bisa dipisahkan. Jadi, gimana sih Bu maksudnya kita pisahkan nih? Misalkan ada, Ibu cari contoh soal, oke. Sigma K sama dengan 1 sampai dengan 4. Nah, rumus yang pertama itu 4K plus 1. Nah, terus ada lagi nih rumus yang keduanya, misalkan 2K minus 2. Berdasarkan sifat yang ketiga, ini bisa kalian pecah. Jadi, yang pertama itu di sebelah kiri, yang kedua di sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Sigma K sama dengan 1 sampai dengan 4. 4K plus 1 dikurang sigma K sama dengan 1 sampai dengan 4. Sampai dengan 4. Jadinya 2K minus 2. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini pengerjaannya gimana, Bu? Pengerjaannya kalian pisah-pisahkan boleh. Jadi kerjain dulu yang sebelah kiri baru sebelah kanannya. Kalian masukkan tuh, sudah bisa ya. Pokoknya nanti dimasukin. Hasil akhirnya nanti atas perhitungan Ibu nih, dari perhitungan Ibu itu 32. Kalian bisa coba hasilnya benar nggak 32. Baik itu sebelum dipisah dan sesudah dipisah. Hasilnya 32. Ini perlu kalian cari. Oke, kita next biar nggak terlalu banyak waktunya. Ke sifat yang selanjutnya. Sifat yang selanjutnya itu ada yang keempat ya. Tadinya K-nya 1 sampai dengan N, ada sebuah rumus. K-nya berubah jadi 0, batas atasnya dikurangi 1, rumusnya ditambah 1, atau batas bawahnya tadinya 2 jadi, tadinya 1 jadi 2, batas atasnya juga berubah ditambahkan 1, tapi rumusnya dikurangi 1. Nah, ini perlu diingat ya, bahwa ketika terjadi perubahan pergeseran batas yang tadinya 1 jadi 2 atau 1 jadi 5, 1 jadi 4 dan sebagainya, itu kalau dia berubahnya dikurang, si batasnya berkurang, maka rumusnya bertambah. Jadi kebalikannya, kalau berubah batasnya dengan cara dikurang, rumusnya bertambah, ingat-ingat. Tapi kalau berubahnya batasnya itu ditambah, rumusnya malah dikurang. Ini ada pertanyaan dari siapa, pernah tuh Ibu baca ya di forum. Jadi Bu, itu ditambah atau dikurang? Oh, kalau nggak salah dari ini siapa? Nah, isi Naila ya. Ya, pokoknya gitu. Kita coba ya, contoh soalnya. Kalau ada misal sigma P sama dengan 1, sekarang kita pakai P. Sampai dengan 3, rumusnya 2P kuadrat plus 4. Ini rumusnya. Nah, kalau seperti ini kalian mau pisah ini. Kalau tadi kan pisahinnya gimana? Yang bawah P-nya itu jadi 0 ya. Nah, nanti yang sebelah sini P-nya itu jadi 2. Gimana nih caranya? Untuk menjadikan P sama dengan 0, artinya kan si P-nya itu dikurangi 1. Berarti atasnya juga kalian harus kurangi 1. 3 kurangi 1. Nah, untuk rumusnya kalian tambahkan. Tapi penambahannya bukan seperti ini. Bukan 2P kuadrat plus 4 tambah 1. Bukan. Ini salah. Itu bukan seperti itu ya penambahannya. Nah, jadi yang benar seperti apa, Bu? Oke, kita lihat. Jadi yang benar adalah menggantikan nilai P dengan P ditambah 1. Nilai P berubah jadi P ditambah 1. Jadi nanti ini P-nya jadi gini. P plus 1 kuadrat plus 4. Lihat ya bedanya ya. Jadi yang tadinya P berubah jadi P plus 1. Nah, untuk yang ini, maka tadinya 1 jadi 2 berarti tambahkan 3 ditambah dengan 1.
Sama nih P-nya, tadinya ditambah berarti P-nya jadi dikurang. P minus 1 kuadrat plus 4. Karena bentuknya yang masih belum sederhana, kalian bisa lihat bentuknya belum sederhana nih. Kita rubah jadi yang lebih sederhana. Jadi sigmanya gimana? P sama dengan 0, 3 kurangi 1, 2, langsung aja ditulis. Nah, ini kalian kalikan 2 kali dengan P kuadrat plus 4P plus 2 plus 4. Ya kan? Karena P plus 1 kuadrat itu kan P kuadrat plus 2P plus 1. Maka ini tadi Ibu sudah langsung. Nah, yang satunya lagi, P sama dengan 2 sampai dengan 4. 2P kuadrat minus berapa tuh? 4P plus 2 plus 4. Gitu ya, cuma beda di sini. Ditanda minus. Ya, maka hasil akhirnya nih, sigmanya setelah berubah menjadi 2P kuadrat plus 4P plus 6. Kalau yang sebelahnya, 2P kuadrat min 4P plus 6. Nah, terlihat sekali perubahan yang ada ya. Kita perhatikan apa saja yang berbeda. Oke, ini awal. Ini setelah berubah, bawahnya jadi 0. Ini setelah berubah, bawah atas bawahnya jadi 2. Nah, ini semua kalau kalian kalian hitung, maka hasil dari ketiganya akan sama. Jadi hasil yang ini ketiganya akan sama. Kalau berbeda gimana Bu? Berarti ada salah satu perubahannya yang salah gitu. Jadi kamu mungkin salah di step mananya. Ini harus sama semuanya ketiga-tiganya. Tapi kalian bisa cek sendiri ya. Ini hasil akhirnya berapa. Ini akan Ibu buat di kolom komentar di YouTube supaya kalian aktif. Berarti mengecek kalian telah menonton videonya. Jadi kalian nanti ada kolom jawaban. Untuk jawaban ini kira-kira berapa jawabannya. Oke ya, kita lanjut ke sifat selanjutnya. Ini agak Ibu percepat ya. Jadi di sifat yang kelima, dia merubah ke batas bawah jadi 0, dan batas yang selanjutnya itu jadi M plus 1, di mana M-nya itu merupakan batas atas di notasi sigma sebelumnya. Nah, ini ada syarat seperti ini perlu kalian ingat bahwa M-nya itu berada di antara nilai N dan 1. Dari 1 sampai dengan N. Jadi nggak boleh melebihi N, nggak boleh kurang dari 1 gitu kan. Jadi di antara 1 sampai dengan N. Contohnya seperti apa? Contohnya kita langsung coba ya. Oke, di sini Ibu ambil contohnya ada bilangan seperti ini. Sigma K sama dengan 1 sampai dengan 3. Sininya rumusnya K kuadrat plus 2K minus 3. Oke, berdasarkan sifat yang kelima, ini kita lihat lagi nih. Sini jadi 0, ini jadi merupakan angka baru, yang mana ini M, nanti di sini M-nya ditambah dengan 1, sampai di sininya N akan tetap. Jadi, tanda di antara keduanya itu bukan sama dengan, tapi positif ya. Jadi, satu seperti ini, satu ini akan menghasilkan 2. Penjabaran dari 2 seperti ini. Oke, kita lanjut balik lagi ke sini, maka sesuai dengan sifat tersebut, kita rubah nih. Tadinya, ini tetap 1 ya, 1. Nah, karena K-nya itu dari 1 sampai dengan 3 kesedikitan ya, kita ambil sampai dengan 5 deh. Ya, batasannya nanti terlalu dikit, 5. Dari 1 sampai dengan 5, maka kalian ambil saja nih, dari 1 sampai 5 itu angkanya kira-kira mau berhenti di angka berapa. Misalkan dia berhenti di angka 3. Kita ambil CM-nya itu 3. Rumusnya akan tetap, rumus yang digunakan akan tetap pakai K kuadrat plus 2K minus 3. Nah, di sini masih ada ditambah M-nya ditambah dengan 1. M-nya berapa?
yang kita ambil kan tadi sini ya 3. Maka 3 kalian tambahkan dengan 1 sesuai dengan sifatnya. Berarti K-nya sama dengan. Nah, batas atasnya akan sama dengan batas atas yang di sini. Tetap aja. Ini akan tetap ditulis 5. Ini 3. 3-nya pindah ke sini. Jadi dia 3 tambah 1. Ini asal mulanya ya gitu ya. Sorry. 3 tambah 1. Rumusnya akan tetap K kuadrat plus 2K minus 3. Nanti kalian uraikan saja penjumlahannya seperti apa. Jadi ini kalian hitung. Misalkan Bu, saya dari yang ini mau saya jabarin lagi. Boleh banget. Jabarin dipisah-pisah ya. Jadinya sigma K sama dengan 1 sampai dengan 3. Ini jadinya K kuadrat ditambah 2 ada 2. Pindah ke depan. K sama dengan 1 sampai dengan 3 minus sigma K sama dengan 1 sampai dengan 3. Oke. Nah, nanti ini kalian jabarkan. Gimana cara penjabarannya? Sudah dihitung. Nah, dari 1 sampai dengan 3. Ininya kuadrat, berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berhenti, sampai 3 doang. Terus yang ini, oh ini kok hilang? Ini K ya? Berarti ini 2 dikali 1 ditambah 2, berhenti di 3. Nah, yang ketiga, nanti dia tinggal 3 kali 3. Terus kalian urai sampai ke bawah, nanti hasilnya berapa? Ya, yang ini. Nanti hasil dari 2 yang ini, 2 yang ini sama ini, sama 1 yang ini akan sama. Jadi hasilnya akan sama. Nah, coba nanti kalian pastikan apakah hasilnya sama atau tidak. Ini kayaknya ada di contoh soal yang di modul, bukan contoh soal ya, ibu jadiin soal. Nah, nanti bisa kalian cek. Modul. Nah, ini ya. Nah, di sini. Soal yang ini. Seperti itu ya. Jadi untuk sifat-sifatnya sudah kita bahas. Nah, untuk sifat yang ketujuh, nih, sifat yang ketujuh yang ini sebenarnya sifatnya hampir sama dengan sifat yang ketiga. Ini cuma perluasan dari sifat yang ketiga dan kedua aja. Jadi kalau kedua dan ketiga kalian sudah bisa, ketujuh pasti bisa. Jadi cuma dijabarin aja, C-nya keluarkan, D-nya keluarkan. Nah, untuk sifat yang keenam, ini ada M, P. Yang kepakainya M sampai M sampai P. Ini mungkin Ibu jelasin secara ini aja ucapan. Mungkin kalian kalau sudah paham dari sifat 1 sampai 5 itu akan paham kesananya. Karena prinsipnya ini sama seperti sifat yang keempat. Jadi cuma mengganti batas atasnya. Cuma ya, kalau sifat yang keenam, jadi batas bawahnya itu bukan 1. Dia M. Jadi sebuah angka yang bukan 1. Misalkan 5, 3, 4, 5, dan seterusnya lah. Nanti mau dirubah sesuai dengan ketentuannya, kemauannya. Misalkan di dalam soal, rubahlah batas bawahnya menjadi 5. Misalkan kalau yang tadinya 4, berarti tinggal ditambah 1. Kondisional. Tergantung dari soalnya. Menjawab beberapa pertanyaan ya, itu berarti menjawab pertanyaan dari tadi Nabilah dan pertanyaan dari Dava. Dava juga nanyain cara menentukan notasi sigma pada soal yang dikerjakan itu seperti apa, itu kondisional. Jadi kalau kamu merasa ini lebih gampang dipakai sifat yang kedua, dijabarin pakai sifat yang kedua itu gampang, ya sudah. Oke, jawaban dari Elsania, pertanyaan dari Elsania itu sudah dijawab baik dengan Ahmad Ramdan. Jadi 11/4 karena setelah forum diskusi ditutup baru komentar itu belum Ibu tanggapi. Jadi karena sudah bergantian jam juga ya, jadi nggak Ibu tanggapi, tapi sudah ada yang menjawab. Nah, untuk pertanyaan siapa tuh 11/4 yang masih tanya pertama, itu Ibu masih kurang paham pertanyaannya. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari Ibu. Semoga jelas dan kalian paham, sehingga nanti di materi induksi matematika akan lebih mudah memahaminya.
Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.